Setelah mengenal dia, ada beberapa hal yang saya ragukan sebetulnya, Mbak. Relasi di sosial media memungkinkan setiap individu untuk menjadi dirinya yang lain. Yang Anda miliki dengan si dia saat ini kan masih di level 1 sebetulnya dalam perkembangan relationship. Halo, kembali bertemu saya di Tanya Vera Uli. Kali ini ada curhatan dari sahabat perempuan kita tentang relasi LDR yang dijalani saat ini bersama seseorang yang ditemui di sosial media. Begini curhatannya, dengarkan ya. Selamat malam Bu Vera. Saya mengenal sosok ini selama hampir 10 bulan. Kami LDR, dia di kota J, saya di kota L. Kami baru bertemu 3 kali dan dia ngajak nikah. Umur kami terpaut 5 tahun dan kami sama-sama punya anak laki-laki 1 orang dan kami sama-sama korban divorce. Setelah mengenal dia, ada beberapa hal yang saya ragukan sebetulnya, Mbak. Yang pertama, komunikasi kami kan nggak tiap hari. Maklum si dia sibuk dan mungkin karena terlalu lama sendiri. Sekitar 8 tahun dia sendiri, jadi menurut si dia ini biasa-biasa saja. Sementara menurut saya komunikasi itu seharusnya kan setiap hari ya. 2, saya nggak punya nomor telepon selain nomor telepon si dia. Pernah saya minta, tapi sampai sekarang belum pernah dikasih. Nomor 3, saya belum pernah ketemu keluarganya, Mbak. Tapi dia selalu cerita tentang saya ke mereka. Yang keempat, saya tahu daerah tempat tinggalnya, tapi nggak tahu persis di mananya. Saya tahu dia kerja di mana, tapi nggak pernah tahu aktivitasnya. Dan kami kenalnya melalui sosial media. Secara pemikiran dan konsep keluarga yang dia mau bangun, dewasa banget dan saya suka. Mohon masukan dan arahan Bu Vera, sebenarnya ragu ini beralasan atau tidak? Oh dear, kalau Anda ragu atas relasi Anda dengan dia itu wajar. Mengapa? Yang pertama, relasi ini memang terbentuk melalui sosial media. Jadi bermulanya dari relasi di sosial media. Kita butuh ingat, relasi di sosial media memungkinkan setiap individu untuk menjadi dirinya yang lain. Diri yang berbeda, diri yang bukan seperti real self yang sesungguhnya. Wajar kalau Anda ragu. Sebetulnya keraguan ini bisa segera teratasi kalau si dia benar-benar terbuka. Dan vice versa, Anda juga terbuka dengan si dia, sehingga melalui keterbukaan, relasi Anda akan semakin intimate, dekat secara personal, baru kemudian Anda memutuskan apakah relasi ini yang sudah dekat ini tertarik untuk dilanjutkan dalam long-term relationship. Yang Anda miliki dengan si dia saat ini kan masih di level 1 sebetulnya dalam perkembangan relationship. Apa itu di level 1? Anda berdua sama-sama tertarik, sudah ketemu, tertarik satu sama lain, tapi hanya melalui kisah yang si dia ungkapkan tentang dirinya dan kisah yang Anda ungkapkan tentang diri Anda. Padahal untuk mampu memutuskan apakah relasi ini akan kita teruskan sampai ke level long term relationship, kita butuh kenal si dia di level yang personal. Saat membina relasi yang sifatnya intim, lekat dengan lawan jenis. Artinya, pola relasi kita tidak lagi seperti pertemanan biasa, right? Kalau dalam pertemanan biasa, maka teman-teman biasa kita ada di circle yang sebetulnya agak di luar. Jadi kalau bayangkan dalam bentuk circle yang berlapis-lapis, maka ini adalah orang yang tidak kita kenal. Masuk lebih dalam ini adalah teman-teman yang kita miliki, teman-teman yang sekedar dikenal biasa, kemudian teman-teman dekat, ya, yang sangat dekat dengan Anda, bahkan yang BFF. Ada lagi yang di circle yang lebih kecil lagi adalah relasi yang intimate bersama pasangan. Nah, kalau si dia dan Anda sudah memutuskan bahwa relasi ini serius, bahwa Anda berdua adalah pasangan, Anda niat menuju ke pernikahan, artinya pola kedekatan komunikasi Anda dan dia butuh sampai di level yang betul-betul intimate. Yang mana ya pola komunikasi yang intimate? Bahwa Anda sudah tidak lagi membicarakan area-area yang sifatnya faktual atau sekedar opini-opini pribadi, melainkan sudah sampai ke level tentang perasaan. Apa yang si dia rasakan, apa yang Anda rasakan. Jadi sudah semakin terbuka. Artinya tingkat kedekatan personal karena relasinya sudah semakin intimate di level pribadi, personal, ya, maka komunikasi pola personalnya butuh membuat Anda memiliki pemahaman tentang personal trait-nya si dia. Apa sih kepribadian si dia? Ini masih yang paling luar loh, karena ada 3 lapis nanti, ada 3 level.
personal trait, kepribadian si dia seperti apa. Kemudian nanti Anda akan kenal juga personal concern-nya si dia seperti apa, sampai kemudian personal naratifnya seperti apa. Coba tuliskan dalam kertas Anda saat ini. Si dia menurut Anda adalah orang yang seperti apa? Kepribadian si dia seperti apa? Introvert atau extrovert? Si dia orangnya detail atau ceroboh? Si dia hemat atau tidak? Kalau pola-pola ini sudah Anda pahami, Anda sedang baru ada di level terluar sebetulnya dari personal trait, dari kedekatan secara personal yang Anda bina bersama pasangan. Jadi komunikasi di level personal trait, kenal tentang kepribadiannya. Kita masuk lebih dalam yuk. Kalau Anda makin dekat kenalnya, makin lama relasinya, maka Anda akan sampai ke level personal concern. Anda paham apa aspirasi si dia? Apa motivasi si dia? Apa yang si dia ingin kejar dalam pekerjaan, karir, masa depan? Ya, apa aspirasi si dia tentang relationships, tentang pengasuhan anak? Apa motivasi si dia dalam bekerja, dalam menikah? Apa yang membuat si dia berpisah, bercerai? Apa yang si dia nggak sanggup terima? Ini ada di level concern. Sedekat apa sih Anda dan dia hingga mampu membahas ke level ini? Baru nanti kalau betul-betul dekat, Anda tentu akan sudah paham sampai di level yang ketiga, personal naratif. Personal naratif ini artinya Anda paham tentang masa lalu si dia, kegelisahan dan kekhawatiran si dia, penyebabnya apa, masa kecilnya seperti apa sih yang si dia miliki, sehingga membentuk kepribadian si dia jadi seperti yang sekarang. Apa penghayatan si dia tentang perceraian, apa yang menjadikan si dia dulu berpisah dan mampu bertahan. Jadi di level yang betul-betul mendalam, sehingga Anda paham betul apa pengalaman si dia dari kisah yang si dia sampaikan, namun sampai ke level masa lalu, inner self-nya si dia, inner child-nya si dia. Anda ngerti echo berulang yang ada di dia, yang memengaruhi cara si dia membina relationship, mesra dengan orang lain, yang membantu Anda memahami apa yang membuat si dia trauma akan hal-hal tertentu. Apa emotional button-nya si dia, sumbernya dari mana. Sampai level itulah yang dimaksudkan dengan dekat secara personal hingga di kedalaman yang baik. Bayangkan, untuk melewati level 1, 2, 3, artinya pola kedekatan Anda dan kelekatan emosional yang Anda miliki sudah cukup mendalam untuk tak lagi membahas tentang di mana tinggalnya, karena itu pasti sudah terbahas sejak awal sebetulnya. Di mana rumahnya, keluarganya seperti apa, sudah dikenalkan apa belum. Karena yang paling penting dalam relationship yang intimate adalah Anda mengenal lingkungan hidupnya si dia, keluarga, tempat di mana ia dibesarkan, relasi ayah dan ibunya, sehingga Anda paham pengkodean si dia tentang love, tentang cinta yang dewasa itu yang seperti apa, dari gambaran ayah ibunya, relasi antara ayah dan ibunya. Kemudian Anda akan paham dengan cara apa si dia menghayati dirinya, dari relasi si dia secara personal dengan ayah, ya one on one, atau dengan ibunya one on one. Jadi Anda betul-betul dapat gambaran tentang si dia. Bahkan Anda perlu paham teman-teman mainnya si dia itu seperti apa, teman berkumpulnya yang bagaimana, anak-anaknya seperti apa polanya, sehingga Anda dapat gambaran dengan cara apa ia mengasuh anak-anaknya, bagaimana beliau berelasi dengan mantan pasangannya yang dahulu. Nah, kenalilah si dia sampai level ini. Kalau nanti Anda sudah sampai kenal si dia step by step seperti ini, baru Anda bisa memutuskan Anda akan bersedia masuk ke long term relationship atau tidak. Jangan terburu-buru sebelum mengenal si dia. Di level yang tadi saya sebutkan, di 3 kedalaman level tadi hingga level terdalamnya. Artinya Anda masih butuh waktu, memang kita butuh prosesnya seumur hidup untuk memahami individu. Namun setidaknya, si dia terbuka untuk membiarkan Anda paham dirinya di 3 level tadi. Kalau si dia nggak terlalu terbuka tentang area-area ini, Anda boleh mempertanyakan, Anda boleh meragukan. Saat ragu bukan berarti buru-buru memutuskan relasi dengan si dia, melainkan butuh paham si dia lebih dalam. Di level kedalaman yang tadi saya sebutkan, utarakan pada pasangan apa penyebab keraguan Anda. Kalau ternyata si dia gagal untuk memperbaiki pola relasi bersama Anda, sukar untuk diajak kerjasama untuk saling terbuka, Anda bisa pertimbangkan kembali, oke? Karena perkenalan di sosial media, siapapun bisa jadi seperti bagaimanapun. Orang bisa bikin theatrical of mind tentang diri mereka, tentang relasi yang mereka harapkan, hanya dengan mengenali Anda, dan kemudian mereka sekedar menciptakan, ya seolah-olah mereka seperti yang Anda inginkan. Padahal belum tentu. Jadi tetap waspada,
kenali lebih lanjut, bantu si dia terbuka tentang dirinya, kenal lingkungan kehidupannya, bantu si dia kenal Anda, kenal lingkungan Anda, lingkungan kehidupan Anda, agar Anda berdua sadar bahwa relasi ini layak nggak untuk dilanjutkan ke pernikahan. Ketika kita membina relasi, tertarik saja tidak cukup. Tertarik itu masih di level awal dari sebuah relationship. Untuk bisa memutuskan apakah kita akan setuju ada dalam long term relationship bersama si dia, pahami si dia dari level kedalaman personal yang tadi kita bahas. Mudah-mudahan review singkat dari saya ini membantu, tidak hanya membantu Anda, tapi juga sahabat-sahabat lainnya yang punya relasi LDR dan bermula dari sosial media seperti Anda miliki saat ini. Demikian dari saya, Psikolog Rostina Ferauli dalam Tanya Ferauli. Sampai ketemu ya di Tanya Ferauli berikutnya. Bye!